Terima kasih pemirsa Dhamma TV, Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Kita saat ini ada di episode akhir, ada di segmen akhir, pemirsa, masih dengan tema membangun tekad dan keyakinan kepada Buddha Dharma. Tentunya tadi Pak Supeno sudah banyak menjelaskan bahwa agama Buddha ini adalah agama yang memang harus dilakukan, tidak hanya didengar saja, harus dipraktekkan, karena dengan mempraktekkan kebaikan, mempraktekkan dharma, mempraktekkan berbuat baik kepada sesama, ini tentunya juga akan bermanfaat bagi sesama dan juga seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Pak Supeno, tentunya dari berbagai perbincangan kita tadi adalah membangun keyakinan ini mudah untuk dikatakan. Betul. Ya Pak, tapi sulit sebenarnya untuk dijalankan. Lalu betul, bagaimana cara mudahnya untuk membangun keyakinan kepada ajaran Buddha ini, Pak? Nah, untuk membangun ajaran Buddha ini, ya, perlu sekali orang-orang yang beragama Buddha ini perlu adanya belajar dengan kesaksian teman-temannya lain. Oke. Ya, jadi terima. Jadi jangan pertama-tama jangan mengatakan bahwa saya yang paling benar. Ya. Saya yang paling bagus. Tidak boleh. Manusia di dunia ini tentu ada kelemahan. Terus belajarlah supaya bertambah dewasa, supaya bisa tambah tahu. Nah ini, saya kira umat Buddha di Kabupaten Malang, ya, walaupun pelosok-pelosok seperti itu, dia masih mau menerima dari berbagai majelis yang masuk ke sana untuk memberi bimbingan dharma dengan cara dia apa, bisa mendengarkan. Bagaimana caranya sembahyang dengan parita bahasa Pali, dengan parita bahasa Jawa, dengan parita apa, sama-sama sekarang saling menghormati. Nah, disitulah dalam konsep agama Buddha itu sudah terjalin antara hubungan antara satu dan satunya sudah seperti itu. Seperti Samanera itu sering datang ke rumah saya. Ini karena adanya COVID ya Mbak ya. Dulu tidak ada COVID sekarang ya Pak. Betul. Dulu tidak ada COVID itu tiap bulan jadwalnya ada memberi bimbingan dharma kepada orang-orang kami. Kadang-kadang orang kami sampai sekarang itu haus. Wah gimana Pak? Ini dari Samanera, dari Ngadat kok tidak datang? Ya terima saja. Nanti selesai kapan corona ini bisa pergi, bisa pamit. Ya dia ini kita harus ikut aturan pemerintah. Jangan semaunya. Betul. Biar gini loh Pak, supaya kami ini bisa mengerti kebudayaan, Buddha itu apa, dan Buddha yang modern itu bagaimana. Itu, nah, akannya membawa semangat di sana. Mungkin tanyakan pada Samanera di Ngadat, kalau orang-orang sana sering nginep sana 1 minggu, memberi bimbingan kepada orang-orang kami di sana. Nah, itu loh. Jadi saya ini ingin supaya umat saya itu berpengalaman tentang bermacam-macam agama Buddha itu seperti apa. Dan yang mana yang kamu mantap, silahkan kamu ikut ke sana. Asalkan kamu diajar, tidak mungkin kamu disuruh ngerampok, disuruh begini, tidak mungkin kamu pasti diajar tentang kebenaran. Saya bilang gitu. Nggih Pak, nggih. Nggih kapan nggih Pak? Yang tenono, kalau corona sudah pamit. Betul, semoga ini corona juga segera berlalu Pak ya, karena bisa kembali melanjutkan kegiatan-kegiatan untuk bisa membabarkan dhamma di desa, di yang tempat terkecil, terpencil sekalipun, seperti itu ya, betul ya Pak Supeno ya? Iya, betul. Ya, kalau menurut pengalaman Pak Supeno sendiri, pengalaman pembabaran dhamma yang paling menarik di desa atau di tempat terpencil ini seperti apa Pak Supeno? Ya, pengalaman menarik ini gini Mbak, karena di situ tidak pernah tentang ajaran Sang Dharma. Buddha itu ajaran menyucikan diri, menyucikan diri dengan cara seperti ini. Tidak ada di bahasa Jawa, itu tidak ada. Ngelakoni, kamu ngelakonono kuwi kudu progo di ojo dipepes rogo seperti dulu. Apa itu dipepes Pak? Pepes itu dulu mepes rogo itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, akan rusak. Dipaksain gitu ya? Tidak boleh memaksa raga. Ya, seperti ajaran Sang Buddha, Samanera mengatakan kamu boleh makan apabila lapar, kamu boleh minum apabila haus, kamu boleh tidur apabila ngantuk. Ngantuk begitu.
Nah, disitulah nanti badanmu itu siap. Kalau di situ badannya tidak siap, akan belajar agama, belajar meditasi, tidak mungkin akan tercapai di sana. Itu loh, Mbak. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Orang-orang kami diajarin seperti itu kemajuannya. Oh, ya betul ya. Ya betul lah. Diajarin lagi amal. Kalau kamu amal kepada orang lain, rezekimu akan bertambah. Nah, akhirnya di desa itu mengerti, oh iya ya. Begitu, orang-orang Buddha di modern itu banyak yang amal, di sini nggak ngerti amal untuk apa, itu nggak ngerti. Iya. Nah, di situ akhirnya orang-orang kami kalau amal beras 1 kilo nanti bisa bertambah menjadi rezeki 10 kilo, gitu. Dia sudah punya pandangan seperti itu. Dulu pada waktu orang-orang dari Buddha modern masuk ke Buddha tradisional ini, banyak penolakan. Buddha apa gitu, karena belum ngerti. Oke, belum sesuai gitu Pak ya. Lucu sekali. Lucu sekali umat kami yang di daerah pelosok-pelosok, lucu sekali. Seperti itu, karena belum mengerti. Ya, gini Mbak, sejarah perjalanan Buddha di daerah. Tahun 1980 ini saya sudah mencoba masuk ke kota mencari orang yang beragama Buddha yang modern, tapi tidak pernah jumpa di waktu itu. Oke, wah udah baru jumpa tahun 2005, Pak. Wah. 2005 saya jumpa. Akhirnya umat kami terus berkembang seperti itu. Nah, mengerti tentang kebudayaan, apa sih Buddha itu? Bagaimana sih konsep ketuhanan terhadap Buddha? Akhirnya Bunda mengerti. Akhirnya orang-orang kami ini, nah banyak yang diambil ke Maitreya di Surabaya, banyak yang di Theravada, ada yang di Jakarta. Ya untuk biarlah pengalaman dia. Biar mengerti Buddha ini. Nah ini ya yang pengalaman saya di daerah Pak, yang jadi pengurus Buddha di daerah. Memang pahit sekali di daerah ini. Oke. Mungkin konsepnya kalau Buddha Jawa memang belum begitu lebih ke tradisi mungkin ya Pak ya, iya, lebih ke betul. kebiasaan atau tradisi belum begitu berkembang dengan Buddha modern yang sekarang. Tapi sekarang sudah tidak kan ya Pak ya? Ya Sudah bisa menerima, bisa bersinergi. Yang baiklah kita terus tiru, yang jelek jangan kita tiru, kita buang saja. Gitu saja sudah ngerti. Terima saja. Jangan gampang kamu ini menghina atau menyalahkan ajaran orang lain. Belum tentu ajaran itu salah. Karena kamu tidak suka itu kan belum mengerti kan. Kalau sudah mengerti kamu ya suka. Iya, gitu. betul. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini Pak ya. Betul sekali. Jadi lebih mempermudah untuk mendapatkan informasi-informasi dari luar seperti itu ya. Jadi tidak lagi ke tradisi tapi lebih bisa berkembang lagi. Seperti itu Pak ya, yang ada di desa ya Pak ya. Oke. Kemudian apakah memang sudah benar-benar bisa untuk warga desa ini untuk bisa sekarang ini mulai mengakses teknologi untuk bisa mendapatkan informasi ini? Apakah memang masih perlu dibantu juga atau seperti apa Pak? Sudah keterbukaan Pak. Informasinya. Jadi keterbukaan ini gini Pak, karena sekarang di wihara-wihara itu sekarang sudah dipasang sebuah Ethernet Pak, WiFi oleh kumpulan dari penyuluh ya itu. Sehingga di situ bisa melihat itu kebudayaan bagaimana, akhirnya tahu di sana sini seperti itu. Nah di situ akhirnya terus tambah dengan adanya teknologi ini, berkembangnya WiFi yang masuk di daerah-daerah ini, ya. Tetapi ya ada efek jeleknya, efek sampingnya yang tidak baik. Tapi seperti apa efeknya Pak? Ya karena di berita hoak itu kan orang desa belum mengerti ini hoak atau tidak benar, itu benar. Nah ini perlu didampingi Pak. Di situ ada penyuluh, saya katakan pada penyuluh, tolong didampingi orang-orang di wihara yang pakai HP itu. Mungkin melihat itu berita hoak itu dia langsung percaya, mengakibatkan keluh kesah itu nanti kita kasih tahu, diajarin di situ. Nah sehingga dengan adanya penyuluh ya sekarang kan tiap daerah Buddha majelis masing-masing ada penyuluhnya. Dia selalu berkumpul, saling bertukar pengalaman, informasi ya. Sehingga disampaikan kepada umatnya. Begitu. Oke, baik. Wah, ini menarik sekali ya pemirsa ya. Ini saya juga baru tahu kalau ternyata memang ada Buddha Jawa seperti itu Pak dimana ini tradisi-tradisi yang ada di Buddha Jawa ini mungkin kita bisa gali lagi, nanti boleh berkembang lagi seperti itu ya. Pak Supono. Baik Pak Supono, ini kita sudah ada di akhir segmen. Mungkin Pak Supono ingin memberikan pesan-pesan atau sikap apa sih sebenarnya yang perlu dikembangkan agar terus
kita ini bisa mempraktekkan yang namanya dharma? Iya. Silakan Pak. Kepada saudara kami yang beragama Buddha, pada umumnya manusia di dunia ini, apabila dia ini ingin yakin, maka sebuah pengalaman atau teori itu perlu dipraktekkan. Jangan sekedar teori saja. Setelah dipraktekkan sehingga mempunyai keyakinan yang kuat. Ya. Kalau sudah mempunyai keyakinan yang kuat, ya, sudah banyak pengalaman, tidak mungkin akan menyalahkan orang lain. Nah, ini harapan saya, kesan saya. Suatu pengalaman atau teori, ya, tanpa dipraktekkan, ini tidak membuahkan hasil. Tidak akan membuahkan hasil. Khususnya umat Buddha, karena ajaran Dharma itu perlu dipraktekkan, bukan ajaran teori. Maka saudara-saudara kami yang beragama Buddha yang telah menerima Dharma itu mohon dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya membuahkan hasil. Demikian. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Supeno bisa berbagi informasi, pengalaman, dan juga cara seperti apa untuk terus bisa mempraktekkan Buddha Dharma. Ya. Baik, terima kasih juga untuk pemirsa. Jadi, kesimpulannya teruslah mempraktekkan Buddha Dharma dimanapun Anda berada. Jangan ditunda lagi tentunya karena ini adalah merupakan sebuah kebaikan yang akan bermanfaat bagi semua umat manusia yang ada di bumi ini. Saya Gisela Tahapari pamit dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kata akhir saya, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.